diingetin ya. Masih saya nggak terlalu ingat. Siap, matur nuwun atas sudah ngingetinnya. Oh, ada Mas Reza. Oke, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Sehat Alhamdulillah semua ya? sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah Alhamdulillah. Ustaz. Walafiat. Oke, siap untuk diskusi kita malam hari ini? Siap Ustaz. Siap Ustaz. Kalau acara konsul dokter Sirkah itu tidak ada materi, langsung diskusi bedah kasus mengenai kasus Anda. Dan saya tidak mempunyai daftar pertanyaan untuk malam hari ini, maka akan saya persilahkan kepada jenengan-jenengan untuk raise hand untuk bertanya, dan saya lebih prefer yang bertanya itu tampil atau bisa merespon diskusi dulu mengenai pertanyaannya, karena saya butuh pendalaman fakta sebelum menyimpulkannya ataupun juga menyarankan hal-hal berikutnya, karena berbeda sedikit terhadap faktanya, insya Allah, bukan insya Allah, khawatirnya akan berbeda hukum. Dan hal ini hal yang penting ya, dan mohon maaf banget apabila ada yang bertanya hal tersebut kepada saya, dan saya juga belum memahami faktanya, dan saya tidak merespon lebih lanjut ya. Karena memang hal ini tidak bisa dianggap enteng. Bukan hanya berlaku kepada saya, tapi guru-guru saya juga melakukan hal yang sama. Karena pendalaman fakta itu hal yang utama. Jadi sebelum apapun yang dilakukannya, baik itu ijtihad maupun tatbikul hukmi, maka harus ada fase namanya fahmul waqi', memahami fakta dulu. Oke, dan hal tersebut bukan hal yang bisa dianggap remeh. Oke. Makanya saya juga mohon maaf bila tidak merespon lebih lanjut apabila tidak paham faktanya. Bukan masalah bagaimana, guru saya juga begitu ke saya. Kalau nggak paham faktanya ya nggak dijawab. Gitu ya. Dan mohon tidak memaksakan agar memberikan respon gitu. Kalau memang tidak memahami fakta tersebut. Dan sebenarnya kewajiban merespon itu pun tidak ada apabila tidak ada yang namanya akad tijaroh. Jadi harus paham dulu mana tabaruk, mana tijaroh. Oke. Kalau konsepnya tabaruk hanya tolong menolong, ya maka tidak ada kewajiban untuk menyampaikan atau merespon. Jadi saya juga mohon maaf apabila biasanya dalam hal-hal tersebut hal-hal yang krusial yang saya selalu request. Makanya kalau pertanyaannya nggak jelas, saya biasanya merequest untuk telepon gitu, atau Zoom biar lebih tepatnya. Oke, tadi kayaknya sudah ada yang resen, Pak Sabta Jember. Apakah jadi nanya atau enggak? Monggo, saya persilahkan, mic-nya bisa dibuka. Mic-nya bisa dinyalakan dulu. Oke. Siap. Pripun kabarnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jember gimana? Alhamdulillah Jember udah level 1 Ustaz. Jember itu sebenarnya sedikit-sedikit cerita ya. Itu kota kenangan buat saya itu. Oh, Jadi ya pernah lah ke sana itu. Masya Allah. Siap. Gimana? Ya Ustaz, saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Iya, monggo. Terkait sirkah dan jual beli. Iya. Yang pertama sebenarnya simpel Ustaz, pertanyaan saya. Jadi saya bersirkah mudharabah itu ada satu pertanyaan. Ya, sebenarnya agak nyambung dengan pertanyaan Bu Dian kapan hari kalau nggak salah itu tentang laba yang ditahan. Cuman kondisi yang saya alami itu seperti ini Ustaz, yang akan saya rencanakan. Jadi seandainya kita sudah ada laba lebih dari modal, berarti ya, misalkan modal itu 100 juta. Terus kemudian beli barang
beli barang-barang ada sekitar 90 juta, Ustaz. Terus kemudian saldo untuk cash 10 juta. Nah, dalam 1 bulan itu ada penjualan sebesar 50 juta dengan keuntungan setelah operasional sekitar 5 juta, Ustaz. Menghasilkan 55. Ya, berarti masih 4 plus 40 kan? Iya, Ustaz. 40 juta itu cash. Yang ini dijual. Menghasilkan 55, begitu kan? Iya, betul, Ustaz. Terus yang mau ditanyakan? Nah, itu kan ada keuntungan, Ustaz, kurang lebih sekitar 5 juta, Ustaz. Nah, 5 juta itu maksud saya ada ditahan untuk pengembangan usaha, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Jadi misalkan yang ditahan kurang lebih sekitar 20% dari laba dan sisanya itu dibagikan kepada pengelola dan pemodal. Iya. Nahannya berapa? Nahannya 20%, Ustaz. Oke, berarti 1 juta. Iya. Oke. Jadi kan neraca terakhir itu kan 40 juta, 55 sama 10. Maka total 105 kan? Iya. Ini total hartanya kan ini. Nah, 105 juta itu sudah lebih besar daripada 100 juta. Yaitu berapa untungnya? 5 juta. Kan begitu? Iya. Kemudian 5 juta ini harusnya misalnya 50-50 kan? Betul. Maka di sini dapat 2,5 juta, di sini dapat 2,5 juta. Kan begitu harusnya. Ya, betul, betul. Jadi gini loh, saat Anda berbicara tutup buku, maka waktunya bagi hasil. Oke, kalau ada hasilnya. Ya tutup buku, kalau nggak ada hasilnya tetap nggak bagi hasil kan. Ya. Maka apabila ini disepakati, bahwasannya tanggal tersebut adalah tutup bukunya, maka kalau ada hasil wajib dibagi hasil. Beda kalau jenengan berdua terus bersepakat kita mundurin aja deh tutup bukunya, maka itu bukan momen tutup buku. Maka nggak jadi bagi hasil itu nggak apa-apa. Oh, gitu. Tapi kalau memang keduanya disepakati, kalau yang satunya bilang nggak sepakat, misalnya, aduh aku butuh uangnya ya ini ya. Saya tetap maunya dibagi hasil sekarang sesuai kesepakatan. Maka itu wajib bagi hasil. Gitu. Nah, kita berbicara ternyata ini waktu yang ditentukan yaitu tutup buku dan bagi hasil. Oke. Maka apa? Memang kalau sudah dibagi hasil harta itu ya tinggal ini. Oke. Maka selebihnya itu keuntungan. Maka dia harus dibagi hasil. Berarti didistribusikan kepada A 2,5, kepada B 2,5. Lalu kalau ternyata ini membutuhkan tambahan, kan yang jadi pertanyaan, kenapa kok butuh tambahan? Karena mau belanja 70 juta misalnya begitu kan. Bukan, mau belanja berapa ini berarti? Sisa cash kan ini. Misalkan ada 101 juta kan. Nah, intinya butuh sorry kok ini kasih barang ini ya. Ini barang. Nah, ini kan barangnya yang belum kejual toh. Kan 90 itu jadi barang, dijual 50 juta, jadi 55 begitu kan. Yang 40 masih berbentuk barang gitu kan. Nah, maka ini sebenarnya kan sudah ada kelebihan 5 juta. Oke. Tapi dari segi uang cash tinggal berapa? Tinggal 40 dan 60 kan. 40 dan 60. Uang cashnya 60. Nah, ternyata butuh uang untuk membeli barang 61 misalnya begitu kan. Yang ini kan sudah dalam bentuk barang. Tapi mau kulaan butuh 61. Karena uangnya masih 60, berarti dia butuh tambahan 1.
Ya. Siapa naik motor di dalam Zoom nih? Saya saat. Oke. Jalan, Nah, Om. oke. Nah, maka kan kurang 1 juta. Iya. Nggak apa-apa kayak gini nih, tapi dia akhirnya core. Oh, Gitu sifatnya pinjam. loh. Iya, pinjam aja core. Nah, core-nya itu tidak wajib ke ini, tidak wajib ke ini, dan tidak wajib ke pihak ketiga juga. Maksudnya boleh terserah. Maksud saya, kalau A dan B sepakat, yuk 500, boleh. Iya. Tapi kalau yang satu bilang, enggak, saya butuh uangnya, kita ngolah 60-nya aja, enggak mau 1 jutanya, juga boleh. Terus si B ternyata enggak mau dikurangi, tapi si A berkenan dikurangi, maka core-nya kepada si A. Atau ternyata si A sama si B enggak mau di core, ngambil pihak ketiga, ya kayak core biasa aja. 1 juta, maka dia terrekod sebagai core. Karena apa? Karena modal 100 juta itu sampai kapanpun, sampai sirka itu putus, nggak boleh berubah, ya harus 100. Kan begitu. Oke, maka Ya, sekarang benar. ada barang 40, ada uang 60, dan ada core 1 juta. Begitu. Iya, betul. Iya, iya, iya. Maka Itu besok kalau diputer ada keuntungan, dibayar dulu core-nya, jangan bagi hasil dulu. iya. Begitu. Iya, Zat. Cuman saya masih ada pertanyaan lagi, kurang Ya, lego monggo. ini Mas Zat. Ini yang lain nggak ada yang ngacung, nggak apa-apa, jangan pakai sendiri. Salah dewe nggak ada yang Jadi ngacung. gini, Zat. Misalkan ini kan semakin bertambahnya bisnis gitu, semakin berkembangnya bisnis, tentunya kulaannya kan tambah banyak yang dibutuhkan, Zat. Nah, ternyata kulaannya tetap misalkan 100 juta, tapi kemudian kita itu dapat penghasilan lebih, misalkan pada bulan itu ketepaan dapat rezeki sekitar 30 juta. Akhirnya sepakat gimana kalau misalkan uang 30 juta ini kita bentukkan berupa aset untuk menambah barang-barang yang ada di toko gitu misalnya, Ustaz. Itu Ya, berarti yang naik asetnya, cash-nya tidak kan? ya, Ustaz, betul. Karena gini, saya mengikuti pola modal, ya itu hukum asalnya uang. Oke. Kemudian bagi hasil, hukum asalnya uang. Terus pengembalian modal, itu juga uang. Gitu loh. Maka momen Anda bermodal itu harus dihitung dengan nilai uang. Terus kalau pas bagi hasil itu dihitung dari sisi uangnya. Maka aset itu dinafikan. Tapi dia kalau mau dimasukin jadi bagian dari modal, boleh. Soalnya kalau aset dibagi hasil kan susah, nggak bisa. Betul, Ustaz. Oke, maka kalau sebelum bagi hasil terus Anda bentukkan menjadi bentuk aset, boleh. Yaitu beli barang-barang bahan baku mungkin. Gitu loh. Yang dibagikan berarti sisa setelah aset tadi, Ustaz, ya? Sisanya yang ada. Tapi aset Anda meningkat atau stok bahan Anda meningkat. Nah, semua itu bisa dieksekusi nanti kalau pas putus sirkah gitu. Tapi kalau dia bagi hasil sirkah berjalan, ya itu tidak perlu dibagi hasil. Gitu. Ya. Besok pas pengembalian modal itu juga uang harusnya. Jadi harusnya bahan-bahan itu dijual dulu atau ada yang membeli dari salah satu pihak syarik. Begitu. Siap, Ustaz. Jelas ya? Yeah. Satu lagi, Ustaz, pertanyaan terkait KBS kemarin, Ustaz. Saya belum sempat tanya. Tentang kalik bin kolik itu, Ustaz. Jual beli hutang dengan hutang. Itu saya kurang paham maksudnya seperti apa, Ustaz? Jadi gini loh. Jadi Anda itu harus paham yang namanya dain. Dain itu adalah utang. Nah, yang namanya utang itu konsep umumnya adalah masubutu fi zimah. Apa-apa yang menjadi
tanggungan. Itu sebenarnya semua itu menjadi utang. Oke. Maka pada saat Anda melakukan jual beli, ya, ada pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli. Kedua ada objek akad, ya, yaitu apa? Barang, oke, dan pembayaran. Yang ketiga, ijab qabul atau sigotnya. Nah, kalau Anda akad, sudah akad nih, oke. Misalnya kita posisikan akadnya sah. Maka kalau akad sudah sah, ini kan harus dikasih ke sini kan. Barang harus dikasih ke pembeli, sedangkan pembayaran dikasih ke penjual loh. Ya. Oke. Tapi setelah akad ternyata ini tertunda. Oke. Misal, Mas Sabta, saya beli ya HP-nya 2 juta. Oh, nggih, ini uangnya. Terus jenengan bilang, "Maaf, belum saya backup datanya. Besok boleh HP-nya saya ngasihnya? Saya backup dulu." "Oh ya, boleh." Saya bilang gitu kan. Ya. Pertanyaannya, jenengan wajib nggak ngasih HP-nya besok? Ya wajib. Wajib, itulah yang namanya utang. Itulah yang namanya tanggungan. Anda punya tanggungan harus ngasih HP yang bersifat wajib. Nah, itu namanya utang gitu loh. Nah, yang dimaksud bil kali ya, itu adalah jual beli utang ketemu utang. Ketemu utang. Berarti apa? Barangnya itu tertunda, belum bisa ngasih di majelis akad, kan jadi utang. Pembayarannya juga nggak bisa diberi di majelis akad, jadi utang. Makanya pembayaran tempo itu gara-gara apa? Gara-gara uangnya tidak bisa diberikan di majelis akad, gitu loh. Ya kan, tertunda kan? Nah, itu namanya utang. Maka kalau utang ketemu utang nggak boleh, kan ada hadisnya. Nah, Rasulullah SAW an baiul kali bil kali. Rasul melarang jual beli utang dengan utang. Gitu loh. Saya ada yang saya agak bingungkan itu gini, Ustaz. Ibaratnya saya beli barang ke supplier, itu saya dikasih tempo, Ustaz. Terus kemudian ada pembeli yang menginginkan barang tersebut, sedangkan stok saya kurang gitu, Ustaz. Saya cuma stok 1 untuk display, terus kemudian pembeli tersebut ingin beli barang tersebut senilai sejumlah barang yang lebih dari stok saya gitu, Ustaz. Ya, misalnya mau beli 5, jangan stok cuma 1 gitu. Misalkan saya harus order gitu, Ustaz. Itu ya lebih baik dia bayarnya cash atau tempo. Dia bayarnya tempo, Ustaz. Ya, berarti lebih baik akad dulu untuk yang 1. Maka yang 4-nya nanti jenengan beli dulu barangnya, belum bisa akad. Oh, gitu. Nanti barangnya kalau jenengan sudah pegang, baru akad yang 4 sama dia. Dan ingat, yang dinamakan jadi tanggungan itu bukan masalah dia sudah memiliki barangnya saja. Bukan masalah sudah dia pegang barangnya atau tidak. Tapi juga termasuk tidak bisa diserah terimakan di majelis akad gitu. Kan nggak bisa. Makanya bisa nggak jenengan menjual mobil yang sedang Anda sewakan? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Mobilnya mobil jenengan loh. Karena kan barangnya nggak ada. Ya iya. Pembeli juga belum bisa lihat barang. Iya, karena apa? Belum bisa diangkat. Kenapa? Karena haknya masih dipakai orang lain, hak manfaatnya. Oh, gitu. Berarti barangnya tidak bisa diserah terimakan. Nah, itu ada di syarat objek jual beli, syarat barang dagangan. Masmatnya. Maksud saya gini, Ustaz. Karena kan status di supplier saya kan hutang, Ustaz. Barang dikirim dulu ke saya, tapi saya kan masih ada hutang nggak apa-apa. Di sini penjual, karena jual belinya sendiri-sendiri. Oh, ini. Saya kira itu saya utang, terus kemudian yang beli ke saya itu utang juga. Gitu. Kalau jenengan kan jual beli dulu di sini. Nah, kemudian ada jual beli juga di sini.
Ini ada jual beli 1, ini jual beli 2. Maka ini sendiri-sendiri urusannya. Oh, iya, siap. Yang kalau di sini dia kan posisinya penjual dan pembeli. Kalau di sini ini penjual, ini pembeli. Ya urusannya sendiri-sendiri. Jenengan di sini bisa dapat tempo silahkan. Jenengan jual lagi tempo ataupun cash silahkan. Itu loh. Yang dimaksud kalik bil kalik itu kalau di satu akad jual beli ini antara penjual sama pembelinya. Yang ini loh ya. Jual beli satu loh ya. Itu saling utang. Itu yang nggak boleh. Begitu. Bisa dipahami ya? Paham, Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Sampun ya? Siap, matur nuwun, Ustaz. Oke, sami-sami. Tadi ada yang izin tanya Kang Giono Cepu. Nanti Pak Tabib setelah ini. Monggo Kang Giono. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan nama Pak Sabtanya tadi yang di Jember, Tat, terkait dengan ingin pengembangan gitu kan tadi kan. Nah, kalau misal pengembangan tersebut itu melibatkan pihak ketiga atau ingin cari pemodal tambahan, awalnya kan 2 orang tuh, terus akhirnya biar cepat kembang, cari teman sirkah yang lain untuk masuk. Itu nanti sistem penghitungannya gimana, Tat? Oke, jenengan itu mau masuknya di holdingnya atau hanya di produk atau cabang yang lain? Di holdingnya, Tat. Ya kalau di holdingnya modal itu mau masuk, maka harus putus sirkah holdingnya. Nih, misalnya ada holdingnya. Ya. Terus ternyata kekurangan dana. Oke. Nah, caranya itu bisa 3. Pertama, 1, dia melakukan qard. Seperti yang tadi. Boleh kepada para syarik ataupun di luar syarik. Cuman juga tergantung qardnya berapa. Kalau qardnya gede kan buah-buahan ada yang ngasih, enggak kan? Apalagi kalau udah sampai qardnya gede kok, kalau butuh dananya gede kok cuman qard gitu loh, enggak enak kan? Enggak ngasih dia keuntungan gitu loh. Soalnya kalau akadnya qard kan nggak bisa ngasih keuntungan. Dia hanya akan diberikan yang senilai, dikembalikan yang senilai. Terus yang kedua, ya, Anda itu bisa melakukan sirkah mufawadoh, yaitu gabungan sirkah. Jadi ketemu pemodal yang lain. Tapi dia itu bukan untuk di holdingnya. Misalnya dia punya 3 perusahaan atau 3 divisi lah. Ya, divisi A, B, C, atau dia punya 3 produk. Yang mau dikembangkan tuh yang ini. Maka di sini mufawadoh ya dengan pemodal yang lain boleh. Gitu loh. Jadi sirkahnya di sini. Nah, itu nggak apa-apa dikembangin ini, tapi keuangannya beda sama keuangan holding loh ya. Oh, gitu ya. Ya. Jadi kalau di sini sirkahnya, misalnya ini sirkah 1 kan. Di sini ada sirkah 2. Iya. Ya. Maka kalau buat pemodalnya di sirkah 2, kalau dapat bagi hasil itu langsung bagi hasil itu buat dia. Tapi kalau untuk holdingnya itu pemasukan. Belum bagi hasil. Misalnya sirkah 1 ini A sama B. Iya. Ini C. Oke. Buat C itu uang langsung bagi hasil. Tapi kalau buat A sama B itu pemasukan untuk holdingnya si sirkahnya. Ingat ya, ini sirkahnya tetap 2 pihak, yaitu holding dengan pemodal. Bukan pemodal si C dengan A dan B. Beda loh ya. Jadi sirkah 2 itu pelakunya adalah, pengelolanya adalah holding, sirkah holding. Oke, pemodalnya ini sirkah 2. Pemodalnya itu si C. Oke. Iya. Maka bagi hasilnya ya cuma 2. Gitu loh. Beda dengan apabila yang dimaksud sirkah 2 itu adalah apa? Pengelolanya adalah A sama B. Terus pemodalnya C. Ini maka 3 orang kalau ini. Kalau ini kan cuma 2 orang. 2 pihak, sorry. Walaupun sirkah holding ini isinya adalah A sama B.
Tapi sirkahnya itu 2 pihak. Kalau ini 3 pihak nih. Maka bagi hasilnya 3. Kalau ini bagi hasilnya 2. Bisa dipahami nggak? Iya, Tat. Iya. Nah, itu bisa menggunakan mufawadoh. Nah, atau yang ketiga, masuk ke holding. Ya, Iya. mencari pemodal untuk sirkah ulang. Sirkah baru. Tapi di holdingnya. Maka apa kalau ini putus dulu, putus sirkah dulu. Setelah putus sirkah, didistribusikan harta-hartanya itu. Oh, ini cuma 2 orang ya, maka distribusinya cuma 2 orang. Iya. Nah, harta A berapa, harta B berapa. Nah, kemudian terhadap sirkah yang baru, harta yang mana yang mau dimasukkan. Nah, itu bisa. Tapi yang nomor 3 ini mekanismenya lebih ribet. Kenapa? Karena apabila sirkah yang ini diputus, maka tidak boleh ada hubungannya lagi dengan sirkah 2. Bukan di sini ya. Misalnya di sinilah, sirkah baru. Sirkah yang lama tidak boleh berhubungan dengan sirkah yang baru. Maksudnya gimana? Utang piutang di sini udah nggak ada urusannya sama sirkah yang baru. Nggak boleh dimasukin. Oh. Itu lebih ribet. Maka apa? Distribusi utang piutang itu di luar sirkah baru. Kenapa? Pertama, karena tidak boleh sirkah yang lama itu sudah selesai. Nggak ada hubungannya sama sirkah yang baru. Maka masalah utang itu bukan masalah dia. Berarti apa? Didistribusikan terhadap para pihak dalam sirkah yang lama. Nah, begitu juga piutang. Piutang itu nanti didistribusikan kepada pihak yang lama. Nggak boleh masuk ke sirkah baru. Loh, bukannya piutang itu harta? Benar. Tapi dia kalau ada sirkah baru tidak bisa diserah terimakan di majelis akad. Sekarang contoh misalnya, Kang Giono, saya nawarin penjenengan. Kang Giono, ini saya mau ngajak sirkah nih, bisnisnya bagus, gini. Oh ya, berapa? 50 juta. Waduh, saya kalau uang cash nggak ada. Tapi saya ada piutang sama Mas Sabta di Jember, gimana? Udah gini aja. Saya bersirkah sama Anda dengan modal piutang saya dengan Mas Sabta di Jember. Kira-kira saya sebagai pengelola belongok nggak? Sama aja, Tat, nggak pegang. Sama aja. Kenapa? Karena nggak ada uangnya 50 juta walaupun dalam bentuk piutang. Makanya nggak bisa dia dimasukin ke sirkah baru. Saya ada loh ya modal dalam bentuk piutang. Saya ada nih piutang yang lama, itu milik saya. Berapa? 50 juta. Nggak bakalan bisa dimasukin jadi modal. Kalau di buku saya kan saya perjelas bahwasannya tidak boleh memberikan modal yang tidak bisa diserah terimakan. Contohnya apa? Utang nggak boleh, piutang nggak boleh, termasuk benda yang sedang dijaminkan jadi rohen nggak boleh. Gitu. Gimana? Tambah pinter apa tambah bingung? Nggak sih, Tat. Ini kemarin kan ada penawaran juga, makanya kan gimana terkait mau masuk ke ranah yang apa dan kan akhirnya mencampur gitu loh, Tat, kan roti kan, Tat, bahan roti kan gitu kan. Bahan awalnya roti kan kalau dicampur boleh, bisa jadi roti maksudnya. Nah, awalnya kan 2 orang nih. Itu kan barang sudah lumayan banyak, Tat. Makanya terus ingin mengembangkan usahanya lagi itu ditawarkan. Ayo Kang kerja bareng. Berarti buka cabang baru. Iya. Ya kalau buka cabang baru itu mufawadoh aja. Ini loh dibuka kayak begini. Jadi nggak perlu masuk ke holding. Berarti holdingnya kan nggak perlu diputus. Gimana? Asik apa enggak? Iya, Tat. Ya. Tapi pelakunya itu holdingnya loh ya, bukan personnya. Holdingnya. Karena kalau dia nggak melibatkan holding, terus ini mau sama A sama B secara personal juga boleh, tapi udah nggak ada hubungannya sama holding. Tapi akhirnya apa?
fasilitas di holding nggak boleh dipakai secara personal gitu loh. Untuk syirkah yang ini, kalau dia mufawadoh boleh dipakai. Contohnya accounting-nya, manajernya, itu bisa. Gimana? Asik nggak? Insya Allah, Tat. Yeah. Dan saya menyampaikan hati-hati dalam mufawadoh kalau belum paham. Ya, harus paham dasarnya dulu. Karena keuangan di holding, ya, amal keuangan di sini nggak boleh gabung itu. Dan untuk uang sebaiknya dipisah, walaupun dicampur itu permasalahan yang berbeda. Maksud saya boleh-boleh saja, selama keuangan laporannya dipisah. Cuman lebih amannya kalau uangnya pun dipisah, agar kalau ada apa-apa trackingnya bagus. Dan kalau sudah dia mufawadoh gini, sebaiknya sudah punya admin keuangan. Apalagi kalau ternyata holdingnya juga sudah perusahaan yang besar. Kalau misal masuk di holding yang pakai cara yang ketiga ini, berarti kalau biar masuk itu tetap harus melunasi utang-utang belanja tersebut itu dulu gitu ya, Tat? Ya, kalau mau melunasi itu urusan sirkah yang lama. Silahkan aja diproses. Tapi di dalam sirkah yang baru, dia tidak terkait. Gitu loh. Maka sirkah baru ini akan fresh. Banyak ya yang kayak gitu ya. Jadi dia perusahaan yang lamanya trouble, sirkahnya salah. Sekalinya diakatin yang baru dengan positioning harta terbaru, itu fresh jatuhnya. Maka permasalahan yang lalu itu tidak ada hubungannya dengan sirkah yang baru. Jadi dia menghadapi bisnis itu benar-benar fresh. Walaupun tetap masalah yang lama harus diselesaikan. Tapi penyelesaiannya jatuhnya ke personal. Sudah bukan sirkah lagi. Karena kalau sirkah putus, ya kalau sirkah ya itu A sama B putus, ya maka berhenti kan sirkahnya. Tapi apabila ada permasalahan yang belum selesai, itu jadi urusan personal. Oh, gitu ya. Iya, termasuk kalau punya piutang. Piutang itu nanti distribusinya jadi personal dia. Bukan ke sirkahnya lagi. Kenapa? Lah sirkahnya wis putus. Gitu kan. Misalnya punya piutang 50 juta. Dan ini ternyata piutang ini melebihi nilai modal. Berarti kan keuntungan kan. Ya, maka kalau ternyata dia bagi hasilnya 50-50, maka si A itu punya bagian dari 50 juta piutang itu 25 juta. Begitu juga si B. Maka kalau nanti ada yang mulai bayar 5 juta misalnya, distribusinya 50-50 ke sini. Udah bukan ke sirkah yang lama lagi, wong ini udah hilang kok. Walaupun nanti untuk pembayaran hutangnya diambil dari sistem pembagian hasil gitu ya, Tat ya? Ya harusnya kan kalau sirkah yang lama itu berlangsung positif, untung, maka semua utang bisa diselesaikan dengan harta yang lama. Begitu loh. Tapi kalau dia ternyata posisinya negatif atau merugi, memang nanti ada kekurangan dana. Nah, kekurangan dana itu kalau dia buat sirkah yang baru, kalau dapat bagi hasil, bisa untuk bayarin itu. Tapi bentuknya jadi utang personal yang tidak ada hubungannya dengan sirkah yang baru. Hubungannya cuman pelaku akadnya di sirkah yang baru, dapat bagi hasil. Nanti bagi hasilnya dia pakai untuk melunasi hutangnya. Tapi itu udah urusan personal, melunasi hutang itu. Bukan urusan sirkahnya yang baru. Gimana? Siap, Tat, siap. Siap apa Muhammad? Ya secara ini mungkin perlu kan gini, Tat. Teman yang mau gandeng sirkah itu kan harusnya kita juga harus menyampaikan ini juga gitu loh, Tat, biar iya toh. Saya itu selalu menekankan jangan buru-buru eksekusi. Yang paling utama itu edukasi. Iya, betul. Saya juga sebenarnya tidak sepakat dengan orang yang aku wis manut. Karena itu cuman omongan yang manis. Sekarang manut karena belum kejadian apa-apa. Sekalinya dia ada kejadian, nggak bisa, saya dulu nggak sepakat kok. Lah kamu katanya manut, ya tapi kan saya nggak tahu kalau jadinya begini gitu kan. Terus kata siapa omonganmu itu benar? Wah, malah dawa loh.
Iya. Terus dia nggak belajar, maaf ya, dianya nggak belajar, kitanya belajar, malah dia jelek-jelekin yang belajar. Aku paling senep, gitu loh. Nggak paham dasar ilmunya kok berasa hujannya yang paling kuat gitu loh. Nah itu males ke. Ya, karena gini loh, ya kami sering menemui gitu loh. Mentalnya pebisnis di Indonesia itu belum ditata dengan baik. Yaitu apa? Dia hanya selalu senangnya bicara tentang keuntungan. Tapi sekalinya bagian kerugian, waduh rewelnya minta ampun. Gitu. Bahkan yang dikhawatirkan apa? Dia minta sesuai nilai awal. Ya jadinya riba toh. Gitu loh. Ya, jangan sampai dia sirkah modal awal misalnya 50 juta. Sirkah nih. Ya kan? Pas berjalannya waktu kondisinya jelek, terus turun. Udahlah putus aja. Ya. Kemudian putus hartanya tinggal 30 juta. Wah, dulu kamu waktu awal bilang proyeksinya bagus, untung potensinya segini. Sekarang ternyata udah berjalan 6 bulan kayak gini. Wes, nggak usah dilanjut. Tapi saya minta tetap 50 juta. Oh, nggak bisa itu. Maka kalau hak dia sebenarnya kondisinya 30 juta kan. Kenapa? Karena pengelola 6 bulan itu juga nggak dapat apa-apa. Wong dia nggak digaji kok. Dan itu sama dengan berapa ruginya? 20 juta kan. 6 bulan pengelola nggak dapat apa-apa, 6 bulan itu equal dengan 20 juta ini. Maka kalau haknya tinggal 30 juta, terus dia maksa tetap minta 50 juta, di 20 juta inilah riba namanya. Gitulah. Gimana? Maka pemodal pun itu perlu dipahamkan. Ada kok yang di depan saya tuh, iya. Ternyata pas rampung rugi, waduh, nggak bisa. Saya kira dulu. Gitu kan. Tapi pas diajak ke kajian, waduh, alasannya akeh. Begitu ya? Siap, siap. Oke. Matur. Makasih. Yang berikutnya. Sami-sami. Pak Tabib silakan. Mic-nya belum nyala. Wah, ini tabib ketemu dokter iya. ini. Dokter konsultasi sama dokter ini. Kalau jenengan paling biasanya herbal ya. Yang obat kimia. Nah, ini ini pengen konsultasi, minta saran, minta petunjuk. Apa ya? Terbuka aja lah. Lebih baik seperti itu. Jangan pakai fakta yang ngarang. Kalau ngarang nanti sekalinya jenengan mau implementasi, loh ternyata ini nggak kayak gitu ya, double gawean. Faktanya kami itu telah mendirikan koperasi, Zat. Waduh. Iya. Jadi setelah ikut sirkah ini, ternyata koperasi itu akadnya batil, jadi itu nggak boleh. Itu yang salah bukan koperasinya, Mas. Jenengan kok ndak ikut, itu loh yang salah. Iya. Terus? Nah, waktu pendirian ini kita berempat atau berlima kemarin. Nah, kemudian ini tinggal kita bertiga aja yang mau meneruskan koperasi ini kayak gitu kan. Nah, koperasi ini didirikan itu karena kita mendapatkan bantuan dana CSR perusahaan kurang lebih sekitar 500 juta. Nah, itu harus baik banget. Perusahaan apa tadi? Perusahaan tambang, Zat. Oh, buat dibagi-bagi. Terus? Nah, itu supaya itu modal awal berarti? Iya, modal awal. Modal awal itu dalam bentuk uang cash, dan itu udah beberapa tahun ini udah dibelikan mobil, udah dibelikan tanah dan sebagainya. Kemudian sudah dengan usaha kita supaya itu terlihat terlihat bahwa itu adalah benar-benar koperasi, itu harus menambah anggota kan. Jadi kemarin itu beberapa anggota
itu orang-orang yang pengen tertarik koperasi, kita ajak masuk ke koperasi, kemudian harus supaya perusahaan ini yakin bahwa itu koperasi berjalan, anggota harus menyetor ya iuran wajib, iuran pokok itu tadi, kayak gitu. Nah, sehingga sampai saat ini koperasi itu mempunyai sekitar 25 kalau enggak 28 anggota, termasuk pengurusnya kayak gitu kan. Nah, sehingga koperasi 28. ini 28 anggota. Terus? Nah, sehingga sampai saat ini uang yang ada itu sekitar tinggal 400 juta karena sudah mengusahakan apa ya, menghasilkan profit dari usahanya gitu. Usahanya itu 400 juta di luar aset. Di luar aset. Di luar aset. Nah, setelah mengikuti sirkah ini kelas ini ternyata koperasi itu batil gitu. Nah, ini mohon petunjuk bagaimana menjadikan supaya kita berusaha di koperasi ini tidak batil lagi gitu loh. Apakah bagaimana petunjuknya? Gitu, Ustaz. Jadi gini, ya, yang harus dipahami ya. Jadi perusahaan yang sebelumnya itu tidak sah. Oke. Iya. Alias batil. Jadi kalau akad yang batil itu dianggap tidak ada, tidak pernah ada. Oke. Gitu loh. Oke, maka sebenarnya yang dilakukan bukan putus sirkah terhadap perusahaan yang lama. Kenapa? Lah memang nggak ada yang diputus, wong itu batil kok. Oh. Gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan sekarang itu adalah berakad sirkah yang syar'i. Kan gitu. Ya. Maka ini di case close dulu. Maka dihitung apa yang ada, siapa yang mau masuk, kita buatin akad sirkah yang baru. Begitu. Maka terhadap perusahaan sebelumnya ini harusnya ya di mapping dulu ada siapa saja yang punya hak terhadap hartanya. Nah, itu butuh pendalaman fakta kalau itu. Kalau itu dana hibah itu, Ustaz? Nah, sekarang saya tanya, kalau dana hibah memindahkan kepemilikan enggak? Jenengan hibah ke saya 1 juta. 1 juta itu jadi milik saya enggak? Iya. Oke, sekarang saya tanya, perusahaan sebelumnya yang melakukan CSR itu hibahnya ke siapa? Ke atas nama koperasi, ya. Ya, makanya kan jadi belum jelas. Karena koperasi itu bukan badan sebenarnya. Oh, iya. Kenapa? Ya emang batil dia. Nah, berarti kan harus ditanyakan dulu. Harus difikskan. Karena kalau tidak ada akad yang sah, itu tidak boleh dipakai. No? Contoh, saya naruh motor di depan rumah. Terus kira-kira jenengan ambil boleh nggak? Nggak boleh kan? Beda kalau ini motor buat kamu. Jadi boleh kan? Iya. Karena sudah ada akadnya. Atau cuman memberikan hak terhadap manfaatnya saja. Ini ada motor. Ini tak pinjemin motorku. Maka tidak berpindah kepemilikan, tapi manfaatnya boleh dipakai. Maka Anda sudah punya izin. Boleh. Nah, sekarang harta ini masuk terhadap dari CSR. Pertanyaannya harta ini milik siapa gitu. Nah, itu. Nah, kalau ini aja nggak jelas, makanya nggak bisa dong diobrolin lanjutnya. Coba sekarang kalau ini diputus ya, masih sisa harta, itu punya siapa coba? Iya, enggak. Makanya tahu kan, makanya tahu, ditanyain ulang ke yang ngasih CSR karena akadnya belum jelas. Iya, iya, iya. Jadi tidak mungkin ya di dunia ini ya tidak mungkin tidak ada kepemilikannya. Oke, karena kepemilikan jenengan kalau ikut kelas KBS ada itu konsep kepemilikan. Ya. Secara syariah kepemilikan itu ada 3, individu, umum, sama negara. Maka semua yang ada di bumi ini pasti kebagi 3 ini. Nggak mungkin nggak ada pemiliknya dia. Jadi ada konsep
lupa saya. Konsepnya itu jadi gini, kalau semua harta itu hukum asalnya milik Allah gitu loh. Manusia itu hanya boleh menguasainya dengan izin. Konsep apa namanya? Ada itu di kepemilikan, saya lupa. Ya. Nah, izin itu terbagi jadi 3, individu, umum, dan negara. Nah, yang kita bisa bisniskan itu yang milik itu di sini nih. Kalau kita sebagai individu. Makanya ya kayak tambang-tambang besar itu tuh hak milik umum itu. Makanya kita kalau bisnis ke sini nggak boleh. Jalan raya itu milik umum, nggak boleh kita bisnis jalan raya. Kan gitu. Nah, terus ada yang menjadi kepemilikan negara. Oke. Nah, makanya posisinya disesuaikan. Ini ya. Nah, jadi posisinya gitu. Nah, maka harta di sini nggak mungkin nggak ada pemiliknya. Oke. Ya itu CSR. Oke, dari perusahaan apa? Perusahaan tambang misalnya begitu kan. Ya. Nah, kalau memang dia ditanyain jadinya ini mau buat siapa? Buat koperasi. Oh, koperasinya itu nggak sah kok. Ya sudah terserah pokoknya buat siapa di sana. Nah, itu malah lebih mudah mungkin ya. Berarti kami larikan kepada para pengurus saja. Karena kalau ini harta jadi jelas, misalnya pengurusnya ada 3, terus dia bilang, ya terserah deh, buat pengurus saja, boleh. Maka harta itu terdistribusi menjadi milik 3 orang ini. Maka A, kalau diwajibkan buat sirkah yang baru, juga nggak boleh. B, diwajibkan buat sirkah yang baru, ya nggak boleh, hartanya udah milik dia. Si C pun begitu. Wah, daripada risiko buat bisnis, mending tak pakai EDW. Boleh kalau memang harta hibahnya itu untuk akhirnya untuk mereka bertiga. Ya. Maka di sini menurut saya belum jelas. Beda dengan kalau koperasi mulai dari dana milik masing-masing, itu bisa itu. Karena menurut saya harta ini belum sah, maka dikembalikan ke pemiliknya. Karena belum tahu dia didistribusikan untuk siapa. Beda kalau ternyata diserahkan, oh itu sudah CSR perusahaan, terserah deh. Nah, jenengan punya hak mewakili untuk memutuskan. Berarti buat saya aja ya. Oh ya terserah kamu. Nah itu, wes jadi milik jenengan malah. Rasa nggosirkah toh. Ke Jogja langsung ajak kami makan-makan. Jadi tahap awalnya mungkin kita minta ketegasan kepada CSR perusahaan. Ya. Kalau koperasi ini kita jelaskan ya. Bilang aja gini loh, koperasinya bubar Pak. Terus ya. masih ada dana sisa CSR-nya. Itu mau diapakan? Terus tak karepe ya, lihat nanti jawabannya apa. Gitu. Ya sudah dikembalikan gitu. Iya. Karena menurut saya belum jelas dana hibahnya. Iya. Jadi kalau belum jelas hartanya, mau ngomongin sirkahnya yo ora iso. Ya. Nah, silakan. Kalau memang akhirnya butuh dibenahi, maka butuh data, nggak bisa cuman ngarang gitu loh. Maka kalau mau ya monggo nanti kontakkan secara Japri, kami bantu memapping karena insya Allah kami udah sering dari perusahaan yang nggak sah menjadi sirkah yang sah, itu udah sering. Nanti kami plottingkan ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Habis itu cetol semuanya. Dan setelah itu lega. Oh iya ya gini ya gitu. Begitu ya. Jenengan asalnya dari mana sih? Kalimantan Selatan. Waduh, ya online wae berarti. Kalau Kalimantan Selatan itu ibu kotanya apa? Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Ya wis, nanti kalau ada datanya ya monggo bisa diskusi, tapi masalah harta ini yang utama menurut saya. Dan saya bukannya sok-sokan Allah tinggal dibagi. Ya, saya bersifat berhati-hati gitu. Oke. Begitu? Ya. Tabib? Nggih, makasih. Siap. Nggak apa-apa ya kalau resepnya untuk diambil di apotek ya. Bukan di toko obat. Oke, Ustaz. Kalau tabib kan biasanya toko obat. Siap. Begitu ya. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Monggo Pak Komarudin yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustaz, misalnya kita musyirkah ya terhadap lahan ya. Taruhlah misalnya harga lahannya itu
1 miliar. Ya. Nah, terus pemilik lahan memberikan waktu yang longgar, ya. Taruh waktunya 6 bulan untuk pelunasan. Ya. Berarti jual beli dulu. Ya, 6 bulan. Terus kami mau bersirkel, Ustaz, misalnya dengan teman, ya. Tapi ini kan kemampuannya teman ini cuma 100 juta, sirka, ya. Terus lahan ini kan sudah bisa kita pasarkan, ya. Jadi bagaimana cara pembagiannya kalau sirka begini, Ustaz? Pembagian hasilnya. Karena kan ini berarti 1 miliar. Berarti ada A sama B, ya, mau beli lahannya. Ya. Ya, bersirkah gitu. Ya, Ustaz. Oke. Nah, karena lahannya 1 miliar, si B ngeluarinnya 100 juta saja mampunya. Ya. Terus si A? Si A ini pengelola. Ya, pengelola. Oke, ini pemodal ya. Ya. Ya, maka pertanyaannya, bisa nggak dengan uang 100 juta, sirkahnya yang harusnya buat bisnisnya itu bisa jalan? Ya kan, gimana? Lahannya kan sudah bisa dipasarkan, Ustaz. Iya. Maka kalau sudah bisa jalan, monggo bersirkah dengan modal 100 juta. Ya. Yang mana ya nanti buat beli lahan. Tapi kan masih utang 900 juta. Ya. Kan gitu kan? Ya. Nah, maka silahkan kalau memang bisa begitu dan dia temponya 6 bulan. Nah, itu berani nggak? Kalau kira-kira berani, ada potensi bisa mencapai, ya silahkan dalam 6 bulan. Iya. Nah, kalau memang pertanyaannya seperti itu, menurut saya ini tidak padat modal, tapi padat karya. Maka sudah wajar kalau pengelola itu lebih besar daripada pemodal bagi hasilnya. Iya, Ustaz. Oke. Nah, mungkin sekitar 80-20 atau 70-30. Oh, gitu, Pak. Artinya negotiable di situ, Ustaz, ya. Ya, kalau bagi hasil itu kesepakatan. Kesepakatan, ya. Ya, maka maka dia dia tinggal disepakati saja. Oh, begitu. Iya. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Siap. Oke, yang berikutnya. Sebentar. Oke, yang berikutnya Mas Pristian. Silakan Mas Pristian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini, jadi saya merekrut 5 karyawan dengan akad ijaroh, ya, dengan ada upah mengupah. Jadi mereka SOP-nya itu adalah berjualan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah perusahaan saya ini atau saya ini kemudian menjalin akad samsaroh dengan supplier. Jadi suppliernya adalah toko buku. Suppliernya toko buku. Nah, di mana komisi kita mengambil keuntungannya adalah dari komisi. Komisinya itu sudah ditentukan oleh toko buku. Jadi kalau misalnya buku harga 20, komisinya 15% gitu. Okay. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Ustadz, karyawan saya ini ketika mereka, jadi kalau ketika supplier biasanya kan ada marketing kitnya, ada gambar-gambar dan sebagainya yang sudah disediakan untuk
untuk beriklan gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika karyawan saya ini ya, itu kemudian saya bayar ya dengan akad ijarah untuk membantu saya melakukan proses iklan ya di sosial media. Ya, kemudian prosesnya adalah dengan akad ijarah itu boleh tadi ya, boleh tidak? Itu menurut syariah. Boleh. Jadi yang mempertemukan antara penjual pembeli itu di sini. Maka inilah berdasarkan closingnya. Yeah. Nah, kalau si A mengangkat ijarah pegawai B untuk pekerjaan terhadap manfaatnya, yaitu bukan closingan, itu boleh. Jadi gara-gara manfaatnya bukan berdasarkan pencapaian. Pencapaian hasil. Ya. Yang dia bisa bicarakan adalah pencapaian kerja. Kalau di sini pencapaian hasil. Itu dua hal yang berbeda. Maka boleh dan dia nanti dapat ujroh. Begitu. Oke. Yang kedua, Tat. Ini kan saya mengerti dengan kerja remote tuh, Tat. Jadi jarak jauh. Beberapa karyawan itu kan ada saya tinggalnya di Purworejo, beberapa ada dari luar Jawa dan luar kota tempat saya tinggal. Nah, ini dengan akadnya ijarah ini kan harus ada waktu gitu ya, Tat ya. Kalau jam kerja maksud saya. Kalau ada kantor kan mungkin bisa kelihatan dalam arti jam 7 sampai jam 4 misalnya. Nah, kalau kerja remote ini jarak jauh seperti itu tetap harus dengan ada jam kerja, Tat ya. Ya, jadi gini ya, ini rukun ijarah. Satu itu pelaku akad. Ya, ada ajir itu pegawainya, pemberi jasa. Ada mustajir, penerima jasa yaitu perusahaan atau bosnya. Yang kedua itu ada objek akad. Ya, pemberi jasa ngasih jasanya. Penerima jasa ngasih ujrohnya, gajinya, upahnya. Nah, kemudian ada zigotnya. Oke. Nah, ini yang ijaratul ajir seperti pegawai tetap. Karena kan ijarah itu ada 3. Terhadap barang, terhadap amal, terhadap orang. Ya, kalau amalnya aja itu kayak misalnya gini. Jenengan punya bahan, minta tolong untuk dijahitkan. Oh iya. Ke tukang jahit. Bahannya dari jenengan, tolong jahitin baju saya. Oke, berapa lama? 2 minggu. Maka nggak perlu ada jam kerja itu, tapi kesepakatan waktu selesai. Masalah dia ngerjainnya hari apa, jam apa itu nggak ada di situ, bukan di situ. Dia berdasarkan selesai pekerjaannya. Kemudian ada yang berdasarkan menyewa orangnya, seorang-orangnya, nggak cuma amalnya, seorang-orangnya. Nah, yang saya masukkan pegawai ini, itu yang seperti ini. Oke, nah kalau sudah yang nomor 3 ini menyewa orangnya, maka dia harus diperjelas. Jasanya harus fix, ujrohnya harus fix. Nah, item di jasa ada 3. 1, job desk yang jelas. Harus dikasih tahu tuh. Karena kalau ada pekerjaan yang di luar job desk-nya, dia disuruh, dia boleh menolak. Contoh misalnya, pegawainya ini bagian manfaatnya adalah nawar-nawarin barangnya itu, misalnya begitu kan? Iya, benar. Nggak ada kesepakatan membeli pulsa ke Indomaret. Maka terus ujuk-ujuk jenengan, tolong dong beliin pulsa ke Indomaret. Kalau dia nolak itu boleh. Tuh, Pak, kan tidak ada di job desk saya. Kamu cuma disuruh kayak gitu aja, nggak mau. Wah, pasti Bapak belum pernah ikut kajian ya. Paling dia jawabnya kan gitu. Ya. Maka boleh. Nah, dia boleh pertama menolaknya, kedua melakukan dan meminta kompensasi boleh. Atau ketiga dia mau tolong-menolong saja juga boleh. Oh iya. Gitu ya. Maka kalau dia tolak ya jangan nggak usah baper, boleh-boleh saja kan. Tapi kalau komunikasi enak tuh menurut saya nggak susah. Pertama job desk. Terus kedua itu harus ada masa kerjanya. Masa kerja itu bukan jam kerja ya, tapi masa kontrak kerjanya.
Jadi di dalam Islam bukan pegawai tetap ataupun pegawai kontrak, semuanya memang harus dikontrak. Nggak boleh saya kontrak kamu seumur hidup, itu nggak boleh. Maka masa kontrak ini harus jelas, sebulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah, setahun kah. Karena kalau sudah disepakati setahun atau berapapun lamanya, hukum asalnya baik pegawainya maupun perusahaan atau bosnya tidak boleh memutus hubungan kerjanya. Sama sebenarnya kalau nyewa barang. Contohnya dengan nyewa ruko. Saya sewa ya setahun. Oh iya, bisa nggak kira-kira pemiliknya dalam 6 bulan terus mengambil alih? Mas, mau saya pakai, Mas? Udah berhenti aja ya nyewanya ya. Bisa nggak? Enggak dong. Atau sebaliknya, ternyata dia nyewa ruko dan ternyata jualannya beleret gitu loh, jelek. Terus dia 6 bulan ngomong sama yang punya, Pak, ini saya udah nggak mau pakai lagi ya. Sini Pak, kembaliin setengahnya. Ini 6 bulannya saya kembalikan. Nggak boleh. Gitu loh. Maka sama kayak pegawai sama ini bos atau perusahaan. Maka harus ada masa kerjanya. Jadi jelas. Maka kalau sudah habis, monggo kalau sepakat mau diperbarui, diperpanjang ya silahkan, berarti ada akad baru, ya. Atau berhenti di situ. Makanya enak kalau ada masa kerjanya. Jadi ada review. Iya. Gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuannya. Ini kemampuan ini harus fix. Nah, tahu kemampuannya ini mampu dari mana? Salah satunya pendekatan jam kerja. Jadi jam kerja itu di area yang ini dan hari kerja. Oke, misalnya masuk 6 hari, oke, dari jam segini sampai jam segini. Maka kalau sudah disepakati itu menjadi bagian yang harus ada dan dijalankan. Nah, kalau ujroh gampang, ujroh itu nilai fix. Nilai fix. Kalau ini kan ujroh ini sebenarnya termasuk barang ini. Maka gampang dinilainya. Oh, oke, gaji 2 juta. Gampang, toh. Yeah. Nah, jasa ini yang dia nggak ada bentuknya tapi bisa dirasakan. Makanya diberikan item-item ini biar clear. Oke. Maka kalau jadi sebenarnya ya akad ijaroh itu bukan hanya bosnya yang harus tahu, tapi pegawai juga. Itu penting. Karena akan meminimalisir permasalahan. Contoh ya, misalnya ya. Saya punya usaha bubur di Jogja ini. Nah, bubur saya itu liburnya hari Senin gitu loh. Bukan Minggu. Karena Minggu malah lebih rame kan. Oke ya. Nah, saya bilang sama supervisor saya, pokoknya kalau ada yang mau izin Sabtu Minggu harus lewat saya. Kalau selain itu boleh lewat supervisor saya. Kenapa? Karena Sabtu Minggu itu lebih rame. Terus ada yang ngomong mau libur hari Minggu. Kan harus nemuin saya berarti. Terus saya tanya, mau ngapain liburnya? Ada saudara dari istri saya, tapi bukan saudara dekat gitu. Mau nikahan, dia bilang gitu. Terus tak bilang, wah kalau masih saudara jauh gitu, aku nggak iso ya. Aku bilang, karena minggu ini penting. Tak bilang gitu. Loh, kok anu toh, dibolehin gini. Istilahnya dia maksa gitu loh, biar boleh. Terus saya tanya sama dia, pernah nggak kamu hari Senin saya ganggu liburmu tak suruh masuk? Saya bilang gitu kan. Ya nggak pernah gitu. Kalau saya suruh masuk, kamu nolak boleh nggak? Ya boleh, dia bilang gitu. Maka sama nggak dengan kalau kamu merequest terhadap hari Minggu libur, saya nggak ngizinin. Nah, sekarang coba kamu maksa harus libur. Oke, tapi besok Senin-Senin kalau saya paksa libur, kamu harus masuk. Mau nggak? Saya bilang gitu. Akhirnya kan nggak ada pattern yang jelas kalau kayak gitu. Nah, makanya kayak gitu-gitu tuh clear. Sekarang nggak ada yang berani beralasan itu. Yang ada dia ngomong baik-baik, dia ngomongnya, ini penting banget ya, ini. Biasanya saya tanya dulu, udah ada opsi pengganti belum? Nggak. Jadi kalau yang memang penting itu, saya kadang-kadang masih bolehin asal dia bisa nyari partner atau pengganti untuk dia. Dan orangnya ya kompeten. Biasanya kami kan punya stok freelance kan. Kalau ada ya sudah saya bolehin. Nah kayak gitu Pak Mas Christian. Gitu ya. Oke, syukran Ustaz. Siap. Oke.
karena ini sudah cukup panjang, ya, ini saya mau menginfokan sedikit ya. Insya Allah akan ada acara marketing properti syariah. Ya, ini langsung 3 orang ini. Jadi workshop online 3 in 1. 3 in 1. MPS ya, marketing properti syariah 3 in 1. Nah, insya Allah ada saya, ada Coach Alfian Rendra, ada Coach Wildan. Ya, nah ini workshop online hari Rabu dan Kamis, tanggal 29.30, jam 9 sampai jam 3. Oke. Nah, apa saja materinya? Ya, materinya saya akan berbicara tentang akad-akad. Ya, saya akan berbicara tentang akad-akad. Ya, insya Allah ini sangat penting kalau mau paham tentang marketing syariah. Dan memang kita saat ini khususkan untuk properti. Dan nggak cuman mengenai akad-akad saja, tapi banyak tambahan ilmu materi mengenai marketingnya. Salah satunya agensi marketing sama konten marketing. Ya, ini harga normalnya 990 ya, tapi ada early bird. Oke. Kalau sebelum tanggal 17 dia 1 orang 750, kalau 2 orang 13. Nah, apa alasannya, apa kelebihannya? Pertama, ini langsung diisi oleh 3 orang dalam satu acara. Terus akan mempelajari akad-akad syariah, ya, marketing properti dan kontennya langsung. Kemudian punya networking di Bisyaro dan Fatih. Kemudian materi yang disampaikan itu praktis dan up to date. Terus membantu bedah bisnis kasus. Biasanya bisa langsung diskusi mengenai bedah bisnisnya, kasusnya. Kemudian nanti ada juga sertifikat dan bisa diikuti dari mana saja. Jadi nggak perlu datang ke kota, misalnya workshop di Jogja kan jauh, biayanya lebih besar dan lain-lain. Ya, harga murah dan tidak perlu keluar rumah sehingga tidak ada biaya transportasi dan akomodasi. Nah, mumpung ada early bird, monggo. Nah, saya memberikan harga khusus yang malam ini, ya, yang malam ini ikutan dokter Sirka. Oke, yang malam ini ikutan dokter Sirka, kalau mau daftar 1 orang saja, saya kasih harga khusus, yaitu 590.000. Ini besok, Deng, pas jam kerja. Ini apabila dia Selasa besok tanggal berapa ya? Tanggal 13. Nah, besok Selasa tanggal 14 September itu daftar. Bilang aja peserta dokter Sirka oleh admin, maka akan dapat harga 590 ini. 1 orang. Ini harga khusus, maka gunakan kesempatan ini dengan baik hanya apabila daftarnya besok. Ya, monggo kalau ada yang berminat silahkan ya. Kalau mau komprehensif maka tidak hanya di area konsul umum seperti ini. Wow, menarik ya. Insya Allah menarik. Jadi monggo kalau ada yang berkenan silakan hubungi admin Bisyaro di nomor yang biasanya ya. Dan insya Allah bisa dikontak langsung di grup-grup yang sudah Anda masuki. Oke, begitu karena ini sudah mau jam 9 lebih, maka saya cukupkan sekian atas diskusi kita malam hari ini. Kira-kira bermanfaat diskusi kita malam hari ini? Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ya. Nah, jadi kadang-kadang gini loh, forum ilmu yang menarik atau banyak wawasannya itu malah ditanya jawab. Bukan hanya di pendalaman teori, tapi ditanya jawab. Kenapa? Karena ada orang-orang yang punya pertanyaan tapi kita nggak pikirkan gitu. Nah, terus dalam hati kita, oh iya ya, kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Nah, gara-gara orang nanya itu, wawasan kita tambah luas. Karena kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu loh. Nggak kepikiran mau nanya itu. Makanya insya Allah ikuti terus kalau ada area-area diskusi seperti ini, bahkan bedah kasus itu sangat menarik. Dan disitulah sebenarnya ilmu pada implementasinya. Tapi yang paling asik itu sebenarnya kalau pakai faktanya dia sendiri. Kalau pakai faktanya dia sendiri itu malah lebih cepat. Oh, jadi begini ya, begini ya.
Makanya kan kalau konsul sama kami itu langsung bedah faktanya dia. Nah, itu lebih cepat dia langsung paham. Oh begini toh, oh begini toh. Nah next dia akan lebih cepat paham terhadap permasalahan-permasalahan yang berikutnya. Oke, begitu. Siap. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga, Atas ya terima kasih atas waktunya ya sudah berkenan menghadiri acara dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Semoga kita bisa terus tolabul ini dan silaturahim. Semangat terus ya. Amin amin rabbal alamin. Untuk tolabul ini insya Allah bisyarah akan banyak forum-forum ya. Juga yang baru ini bisyarah dengan grupnya yaitu HBID Hasanah Barokah ID itu jalanin bisnis madu sumak. Nah, monggo nanti juga bisa tanya lebih lanjutnya karena sering sudah ada info-info itu disebar di grup. Nah, itu open kalau memang mau masuk ke bisnis yang kerjasama sama HBID yang jadi satu grup sama bisyarah. Oke, begitu. Matur nuwun. Oh, ini kok nggak ada yang keluar no gambarnya ini. Teman-teman ya, insya Allah kita ketemu di forum-forum berikutnya. Besok Rabu malam ada ngopi bersama ngopi bersama Flipro atau Fatih ya, yang jadi rekanannya kami di yaitu Coach Wildan. Jumat juga ada Jumat berbagi. Oke, begitu. Matur nuwun dari saya. Afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Adi, Budian, Pak Ismail, matur nuwun. Sami-sami. Mas Kris. Jangan selalu. Amin. Pak Habib, matur nuwun. Nenek Teni. Minggu depan insya Allah, Bu Teni, kami ada agenda minggu depan ke Bandung. Siapa tahu ada. Siap minggu depan. Ya. Nanti kami kabar-kabarin. Siap, Bandung siap. Oh iya, Ismail juga. Oke. Ayo, Siap. Nanti dikabari ya. Tapi awal minggunya biasa Jakarta dulu, baru mungkin masuk hari Kamis Jumat kami ke Bandungnya. Siap, Ustaz. Begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.